Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Rizky Hakiki dengan NIM 2410917501119. Saya dari kelas 01 SISP 01. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagi nikmat, terutama nikmat iman dan kesehatan. Sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sosok teladan agung dalam segala aspek kehidupan. Semoga kita senantiasa berada dalam jalan kebenaran dan bisa meneladani akhlak beliau dalam keseharian kita. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan materi dengan tema membangun mahasiswa yang beradab di era digital dan perspektif Islam yang modernis. Pendahuluan. Kenapa ini sangat relevan? Era digital menawarkan berbagai kemudahan dan kecepatan dalam mengakses informasi serta berkomunikasi. Mahasiswa sebagai kaum intelektual tentu menjadi bagian dari perkembangan ini. Namun, apakah kita sudah memanfaatkan kemajuan digital ini dengan penuh tanggung jawab? Ironisnya, seiring kemajuan tersebut, kita juga dihadapkan pada masalah-masalah baru seperti meningkatnya kasus penyebaran hoax, perilaku cyberbullying, minimnya etika berkomunikasi di media sosial, tantangan menjaga adab di dunia digital. Hal ini menunjukkan bahwa kecanggihan teknologi tidak selalu sejalan dengan peningkatan moral dan adab. Disinilah kita perlu menyoroti peran mahasiswa dalam menjaga akhlak, khususnya dalam perspektif Islam yang modernis. 1. Mengapa adab penting dalam perspektif Islam? Adab dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan sopan, santun, tetapi mencakup tata krama dalam berbicara, bersikap, dan berinteraksi, baik secara langsung maupun virtual. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menegaskan bahwa misi utama Rasulullah adalah memperbaiki akhlak umat manusia. Oleh karena itu, dalam konteks era digital, akhlak tetap menjadi prioritas utama. Konsep adab dalam Al-Quran dan hadis. Adab berbicara. Surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'i asa ayyakuna khairam minhum wala tamizu anfusakum wala tad'u ila bisa rismufusakum wala iman wa man lam yatub wa ulaika humud zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sesuatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih daripada mereka yang mengolok-olok. Dan juga pula perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Adab dalam berbicara sangat penting, terutama dalam ruang publik digital. 2. Adab menjaga privasi.
Surat An-Nur ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la taqrulu buyutan ghaira butikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha zalikum khairul lakum la'allakum tazkurun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jangan memasuki rumah yang bukan rumahmu, rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran. Dalam konteks digital, menjaga privasi juga berarti tidak sembarangan menyebarkan informasi pribadi ke orang lain. 2. Tantangan mahasiswa dalam menjaga adab era digital. Di tengah derasnya arus informasi dan kebebasan berekspresi di dunia maya, mahasiswa sebagai kaum intelektual memiliki peran penting dalam menjaga etika dan nilai-nilai adab. Namun ada sejumlah tantangan besar yang bersering-kali menguji konsistensi adab mahasiswa di era digital. A. Kebebasan berpendapat tanpa batas. Era digital menawarkan ruang tak terbatas bagi siapapun untuk menyampaikan opini, namun kebebasan tanpa tanggung jawab bisa berubah menjadi bumerang. Fakta lapangan. Mahasiswa merasa bebas untuk menyuarakan pendapat tanpa memperhatikan etika. Banyak komentar atau status yang mengandung ujaran kebencian, fitnah, atau penghinaan. Contoh kasus, seorang mahasiswa mengomentari isu politik dan dengan kalimat kasar dan memojokkan. Komentar tersebut viral lalu dihubungkan dengan institusinya sehingga mencoreng nama baik kampus. Dampak negatif, citra pribadi dan lembaga tercemar, menimbulkan perpecahan dan konflik di ruang digital, mengundang sanksi sosial atau bahkan hukum. Solusi praktis: berpikir sebelum mengetik. Renungkanlah, apa ini benar, apakah ini bermanfaat, apakah ini perlu. Utamakan etika diskusi. Sebagai argumen dengan data dan sampaikan argumen dengan data dan sopan santun, bukan emosi dan cacian. Pisahkan kritik dengan caci maki. Kritik boleh karena perlu, tapi harus disampingkan dengan cara yang membangun. Penggunaan bahasa kasar dan provokatif. Bahasa adalah cerminan akhlak, namun sayangnya bahasa kasar dan provokatif semakin dianggap biasa di dunia maya. Realita, kata-kata kotor, ejekan, bahkan sumpah serapah mudah ditemukan di kolom komentar. Mahasiswa ikut-ikutan karena dianggap ekspresif atau gaul. Pandangan Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Langkah praktis: kendalikan emosi saat online. Jangan langsung membalas komentar negatif. Ambil waktu untuk menenangkan diri. Gunakan bahasa lembut dan empatik. Walaupun tidak setuju, utamakan pilihan yang kita
pilihan kata yang menghargai. Bijak dalam berkomentar. Hindari penyebar komentar yang tidak relevan, menyakitkan atau provokatif. Perilaku cyberbullying atau perundungan digital. Cyberbullying adalah bentuk kekerasan verbal atau psikologis melalui internet. Ini bisa berupa ejekan, hinaan, body shaming, pelecehan, atau menyebarkan aib orang lain. Fenomena umum. Mahasiswa terkadang tidak sadar bahwa candaan mereka tergolong cyberbullying. Pelaku merasa aman karena berada di balik layar dan akun anonim. Dampak serius dari cyberbullying adalah korban merasa tertekan, malu, dan depresi. Reputasi seorang bisa hancur hanya karena satu komentar. Mengikis nilai kasih sayang dan ukhuwah dalam Islam. Solusi Islam dan humanis. Yang pertama, jaga etika digital. Perilaku orang lain di dunia maya sebagaimana kamu ingin diperlukan. Yang kedua, prinsip berkata baik atau diam. Sering setiap komentar dapat pastikan tidak menyakitkan perasaan orang lain. Yang ketiga, tegur secara bijak. Jika melihat cyberbullying, jangan diam, tegur dengan adab atau laporkan dengan cara yang benar. Perilaku cyberbullying. Cyberbullying merupakan tindakan menghina, merundung, atau meremehkan orang lain melalui dunia maya. Banyak mahasiswa terjebak dalam fenomena ini, baik sebagai pelaku maupun korban. Dampak: merusak reputasi korban, meninggalkan trauma psikologis, tidak mencerminkan akhlak Islami. Solusi: jaga etika digital. Jangan sampai komentar kita menyakiti orang lain. Berkata baik atau diam. Prinsip ini sangat relevan dalam konteks digital ini. 3. Mahasiswa yang beradab dan moderis tidak tercabut dari akar-akar nilai Islam, justru menjadi Islam sebagai kompas moral di tengah arus digitalisasi. Integritas diri di dunia virtual. Konsisten antara dunia nyata dan maya. Jangan menjadi pribadi yang berbeda di media sosial. Menjaga amanah digital. Tindakan menyebarkan konten berbau fitnah, pornografi, kekerasan, atau ujaran kebencian. Menolak kebudayaan viral yang merusak. Tidak ikut-ikutan menyebarkan konten demi popularitas yang bertentangan dengan prinsip Islam. 2. Beradab dalam diskusi daring. Berargumentasi dengan santun, menyampaikan pendapat dengan bahasa yang baik dan tidak menyerang pribadi. Menghormati perbedaan pandangan. Tidak semua orang harus sepaham. Namun, perbedaan bisa menjadi kekayaan intelektual. Menghindari debat kusir, fokus pada penyampaian ide, bukan adu ego. Menyebarkan kebaikan di ruang digital. Menjadi agen dakwah digital, membagikan konten yang mencerahkan, memotivasi, dan mendidik. Aktif dalam gerakan positif, ikut kampanye anti-hoax, literasi digital, dan edukasi berbasis nilai-nilai Islam. Berperan sebagai penyejuk dunia maya,
menyebarkan semangat damai, empati, dan toleransi. Meningkatkan literasi digital. Mahasiswa modern harus melek digital tidak hanya dari segi teknis tetapi moral dan sosial. Literasi teknologi. Mahir dalam berbagai platform, menggunakan aplikasi, tools digital, dan media sosial secara efektif untuk pendidikan dan kolaborasi. Adaptif, terdapat inovasi baru terbuka, terdapat perkembangan AI, big data, cloud computing, dan sebagainya, selama tidak bertentangan dengan nilai agama. Produktif bukan hanya konsumtif. Gunakan teknologi untuk berkarya, bukan sekedar hiburan pasif. Literasi etika. Mengetahui hak dan kewajiban digital, tidak mengambil konten tanpa izin, menghargai privasi, dan tidak melakukan pelanggarisme. Berpikir sebelum posting, apakah konten ini membawa manfaat, apakah bisa menyinggung orang lain, apakah ini benar. Menjaga profesionalisme digital. Gunakan identitas digital dengan tanggung jawab seperti email, bio media sosial, dan portofolio online. Literasi sosial. Berperan dalam diskusi, membangun aktif dalam forum digital yang mendiskusikan isu-isu sosial, agama, atau akademik secara produktif. Memperluas jejaring positif. Terhubung dengan komunitas, mentor, atau organisasi yang memiliki nilai dan visi serupa. Berempati secara digital, menunjukkan kepedulian terhadap isu kemanusiaan dan sosial melalui media digital dengan cara yang tepat. Menjadi mahasiswa beradab di era digital. Langkah praktis. Di era digital yang sangat serba cepat dan terbuka, mahasiswa dituntut tidak hanya cerdas serta intelektual, tetapi juga beradab dalam bersikap dan berperilaku. Khususnya di ruang digital, berikut adalah langkah-langkah praktis yang bisa dilakukan. Self-assessment, evaluasi diri digital. Sebelum mengubah dunia digital, ubahlah diri sendiri terlebih dahulu. Langkah praktis, evaluasi jejak digital pribadi. Tinjau ulang konten yang pernah dibagikan, komentar atau aktivitas daring. Apakah sudah mencerminkan nilai-nilai positif dan adab. Gunakan digital jurnal. Catat kebiasaan online harian, berapa lama online platform yang digunakan, aktivitas yang dilakukan. Refleksi diri. Tanyakan pada diri sendiri, apakah aktivitas online saya membawa manfaat atau justru merugikan orang lain. Tujuan: menumbuhkan kesadaran akan pentingnya teknologi. Jawab pribadi dalam menggunakan teknologi. Aktif dalam edukasi adab digital. Memahami etika dan adab menggunakan teknologi adalah bekal utama. Langkah praktis: ikut webinar atau workshop, cari dan ikuti seminar daring yang membahas literasi digital, etika, media sosial, dan keamanan digital dari sudut pandang Islami. Diskusi komunitas. Bergabung dengan komunitas kampus yang peduli pada isu adab dan etika di era digital. Baca referensi Islam terkait teknologi,
pelajari bagaimana nilai-nilai Islam mengatur interaksi manusia dengan teknologi. Tujuan meningkatkan pengetahuan agar bisa bersikap bijak dan bertanggung jawab dalam dunia maya. Menghidupkan budaya tabayun, klarifikasi informasi. Jangan mudah percaya dan menyebarkan informasi sebelum tahu jelas kebenarannya. Langkah praktis: verifikasi sumber informasi. Cek kredibilitas sumber sebelum membagikan informatif, terutama yang bersifat sensitif atau provokatif. Gunakan prinsip saring sebelum sharing. Terapkan prinsip 3T itu. Tepat, terpercaya, dan tidak menyakiti. Ajukan pertanyaan sebelum reaksi. Saat membaca berita atau postingan, tanyakan apakah niat baik ini, apakah dampak jika saya menyebarkan ini. Tujuan mencegah penyebaran hoax, fitnah, dan ujaran kebencian yang bisa merusak moral digital masyarakat. Berkontribusi positif di media sosial. Gunakan media sosial sebagai ladang dakwah dan kontribusi intelektual. Langkah praktis: ciptakan konten edukatif dan islami, misalnya kutipan motivasi dari Al-Quran dan hadis, refleksi harian, atau opini yang membangun. Bagikan ilmu dan kebaikan, tulis berpengalaman dalam belajar, review buku, atau tips produktif yang bermanfaat bagi teman-teman digital. Hindari konten negatif atau provokatif. Tidak menyebarkan kebencian, caci maki, atau sindiran tajam yang tidak membangun. Tujuan menjadi agen perubahan yang membawa nilai adab, ilmu, dan kebaikan dalam ekosistem digital. Kesimpulan, dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, mahasiswa memiliki tantangan sekaligus tanggung jawab besar untuk menjaga adab dan akhlak mulia. Islam sebagai agama yang rahmat lil alamin telah mengajarkan prinsip-prinsip adab sejak lama yang kini perlu diterapkan secara bijak dalam ruang digital. Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan adalah: adab adalah fondasi utama dalam Islam, mencakup tutur kata, sikap, dan interaksi baik di dunia nyata maupun maya. Tantangan digital seperti hoax, cyberbullying, dan ujaran kebencian hanya bisa diatasi jika mahasiswa memiliki kesadaran etis dan akhlak Islami yang kuat. Literasi digital bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga menyangkut etika, sosial, dan spiritualis dalam penggunaannya. Mahasiswa modern yang beradab adalah mereka yang mengintegrasikan nilai keislam dalam sikap digitalnya, serta menjadi agen perubahan yang positif dan solutif.
Para hadirin yang dirahmati Allah, menjadi mahasiswa di era digital bukan hanya soal kecakapan akademik atau keterampilan teknologi, melainkan juga tantangan menjaga nilai moral dan spiritual sebagai penutup sikap dan tindakan. Jangan sampai teknologi menjauhkan kita dari akhlak, tapi jadikan ia sebagai saran untuk menebarkan kebaikan, ilmu, dan nilai-nilai Islam yang luhur. Mari kita bangun budaya digital yang beradab, berakhlak, dan bertanggung jawab, serta berkontribusi nyata untuk peradaban yang lebih baik, dimulai dari kita sendiri. Semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayah, kekuatan, dan ketaguhan untuk menjaga pribadi yang berilmu, berakhlak, dan bermanfaat di segala zaman. Itu saja sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.